Diplomat Kementerian Luar Negeri tewas, polisi periksa 4 orang saksi. Wali Kota Bekasi minta DKI Jakarta bangun flyover. Menteri Sosial meninjau kegiatan simulasi sekolah rakyat. Mensesnek angkat bicara terkait Amerika Serikat ancam naikkan tarif 10%. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Tentu selain 4 informasi utama tadi Luis dan pemirsa, kami akan menghadirkan informasi seputar dari politik dan juga ekonomi. Selain itu juga pemirsa, kami telah menyiapkan sejumlah informasi menarik, salah satunya juga mengenai peristiwa. Bersama saya Luis Ayu dan saya Selis Regar, inilah Menyapa Indonesia Pagi selengkapnya. Kita awali informasi yang pertama pemirsa, tertangkap kamera CCTV wanita cantik mencuri tas berisi uang dan 1 botol parfum di salah satu toko penjual parfum dengan modus beli parfum. Dalam kamera CCTV terlihat pelaku masuk ke dalam toko penjual parfum di Jalan Dr. Mansur Medan, Sumatera Utara pada tanggal 7 Juli 2025. Pelaku berusaha mengalihkan konsentrasi pegawai toko. Pelaku yang mengenakan topi warna hitam meminta korban mengambil botol parfum yang ada di etalase. Saat pegawai mengambil parfum yang diminta, pelaku dengan cepat mengambil tas hitam yang ada di etalase bagian depan. Selain tas berisi uang hasil penjualan parfum ratusan ribu rupiah, pelaku juga membawa kabur 1 unit ponsel. Aisyah, pegawai toko parfum, Rabu siang menyampaikan pelaku datang ke toko bersama seorang pria saat toko akan tutup. Pelaku memesan produk parfum dalam jumlah banyak. Pelaku mengambil tas berisi uang hasil penjualan dan 1 botol parfum. Saya tutup botol-botol yang di sini. Saya rapikan karena kan mau pulang juga. Jadi di situ setelah saya rapikan, saya membuat buku laporan toko, laporan pengeluaran gitu kan. Nah setelah itu saya lihat ke dompet, kok dompetnya kosong gitu kan. Jadi di situ saya baru sadar kalau memang uang itu udah hilang, sama HP juga. Di situ juga saya baru sadar kalau HP itu sudah hilang. Kasus pencurian tersebut kini sudah dilaporkan korban ke Polsek Medan Sunggal. Dari Medan, Sumatera Utara, tim kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pasangan suami istri ditangkap petugas dari Satuan Narkoba Polres Binjai, diduga sebagai pengedar narkoba jenis sabu. Pelaku sempat menembaki petugas yang berusaha menangkapnya. Pasangan suami istri TH dan PP ditangkap petugas di Jalan Gatot Subroto, Kota Binjai, Sumatera Utara. Dari tangan pasutri tersebut, petugas berhasil menyita barang bukti 1 kg sabu-sabu yang dikemas dalam bungkusan teh Cina. Selain narkoba, petugas juga menyita 1 pucuk senjata api rakitan, selongsong, dan sepeda motor. Kasat Narkoba Polres Binjai AKP Samsul Bahri menyampaikan berawal dari kecurigaan petugas saat melihat kedua tersangka melintas mengendarai sepeda motor melawan arus lalu lintas dengan kecepatan tinggi. Petugas kemudian menguntit pasangan suami istri tersebut yang ternyata ingin mengambil barang haram tersebut di salah satu rumah kosong milik warga. Saat akan disergap, pelaku menembaki petugas dengan senjata api rakitan. Beruntung tembakan pelaku meleset dan tidak 1 peluru pun mengenai petugas. Melakukan perlawanan dan melakukan penembakan ke arah petugas. Ya, syukur tidak mengenai petugas kita di lapangan. Ini kedua pelaku kita boyong ke Mako untuk kita proses penyelidikan dan penyidikan lebih dalam lagi. Ini tuh. Kedua pelaku disangkakan melanggar pasal 114 ayat 2, subsidiar pasal 112 ayat 2, Jungto pasal 132 ayat 1, Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama seumur hidup atau mati. Dari Medan, Sumatera Utara, Resi Erlangga, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang pria yang berprofesi sebagai diplomat Kementerian Luar Negeri ditemukan tewas di sebuah kamar kos di Jalan Gondangdia Kecil, Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa pagi. Ironisnya pemirsa, korban ditemukan dalam kondisi wajah penuh dengan lilitan lakban. Warga di Jalan Gondangdia Kecil, Menteng, Jakarta Pusat dihebohkan dengan tewasnya seorang diplomat Kementerian Luar Negeri. Korban yang diketahui bernama Arya Daru Pangyunan pertama kali ditemukan dalam kondisi tak bernyawa oleh penjaga kos pada Selasa pagi.
Rekan korban menyebut saat ditemukan jenazah dalam posisi tidur terlentang dengan kondisi wajah penuh dengan lilitan lakban. Menurutnya, korban yang rencananya akan ditempatkan ke negara Finlandia akhir bulan ini terlihat dalam kondisi sehat pada hari Senin kemarin. Ini kami mendapatkan berita duka cita bahwa kerabat kami, Arya Daru Pangayunan, itu yang merupakan pegawai dari Kementerian Luar Negeri, ditemukan pada pagi hari ini dalam kondisi sudah tidak bernyawa di dalam kamar kosannya. Kami masih menunggu hasil pemeriksaan, otopsi dan visum dari pihak yang berwajib untuk bisa menentukan nanti ke depan penyebab kematian yang bersangkutan. Usai diidentifikasi, jenazah korban langsung dibawa ke rumah sakit, jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Dio Malawu, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, dari Kepolisian Polres Metro Jakarta Pusat bersama Polsek Metro Menteng Tengah memeriksa 4 orang saksi guna menyelidiki penyebab tewasnya seorang diplomatik Kementerian Luar Negeri di sebuah kamar kos di Jalan Gondang Dia Kecil, Jakarta Pusat. Sebelumnya korban ditemukan tergeletak tidak bernyawa dalam kondisi kepala penuh dengan lilitan lakban. Peristiwa tewasnya seorang pria yang berprofesi sebagai diplomatik Kementerian Luar Negeri di sebuah kamar kos, Jalan Gondang Dia Kecil, Jakarta Pusat masih menjadi misteri. Pihak kepolisian dari Polres Metro Jakarta Pusat bersama Polsek Metro Menteng bahkan harus melakukan penyelidikan di sekitar tempat kejadian perkara guna mencari bukti-bukti. Kapolsek Metro Menteng, Kompol Resa Rahandi, mengungkapkan saat ini pihaknya tengah memeriksa 4 orang saksi termasuk istri korban. Meski ditemukan dalam kondisi kepala penuh dengan lilitan lakban, namun pihaknya memastikan tak ada barang-barang korban yang hilang. Bisa jelaskan Pak? Untuk hari ini kita masih lakukan pendalaman dulu, penyelidikan. Sudah ada 3 orang, 3 sampai nanti sama istrinya nyampe ke sini, 4 orang saksi yang akan kita periksa. Untuk sementara masih tidak ada kesimpulan, cuman kita masih dalam tahap penyelidikan temuan mayat. Pak, itu pada saat ditemukan korban Ya itu yang masih kita lakukan penyelidikan. Wajahnya masih dilakukan, cuman perkembangannya nanti ya nggak ada barangnya. Jenis kelaminnya Laki-laki. Jenazah korban pun telah dievakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Hingga kini, polisi masih melakukan penyelidikan mendalam terkait penyebab tewasnya diplomat bernama Arya Daru Payagunan. Dari Jakarta, Dio Malawu, Sinpo TV melaporkan. Ya Sally dan juga pemirsa, ini merupakan berita salah satu yang sangat amat mengejutkan ya bagi kita semua, bahwa ditemukannya seorang diplomat yang tewas di kamar kosannya dengan kondisi yang mengenaskan, di mana mukanya terlilit oleh lakban. Dan saat ini memang pihak kepolisian tengah melakukan pemeriksaan oleh 4 orang saksi. Semoga ini segera ditemukannya titik terang dari pemeriksaan 4 orang saksi ini. Betul. Memang kalau kita ketahui, Luis dan pemirsa, di mana diplomatik itu ataupun korban tersebut memang ditemukan oleh rekannya di kamar kos dengan kondisi yang tewas. Bahwa memang sebelumnya dikabarkan ini korban dengan kondisi yang baik-baik saja, namun ternyata di keesokan harinya ditemukan oleh rekannya dengan kondisi tewas. Kita berharap bahwasanya memang dari pihak kepolisian telah memeriksa 4 saksi, di mana dari 4 saksi ini kita berharap ada titik terang agar nantinya pelaku dapat ditangkap dan dijerat hukuman dengan yang setimpalnya, Luis. Dan pemirsa, kita lanjutkan informasinya. Ada kecelakaan yang terjadi antara perahu penumpang atau taksi motor dengan kapal tongkang di Sungai Barito yang membuat beberapa penumpang melompat ke sungai untuk menyelamatkan diri. Dan dari BPBD Murung Raya ini telah menurunkan tim penyelamat dan masih menunggu informasi terkait korban. Sebuah perahu pengangkut penumpang atau taksi motor dilaporkan tertabrak kapal tongkang di Sungai Barito, tepatnya di daerah Bumbun, Tuhup, Desa Luwe, wilayah perairan Kabupaten Murung Raya, Daerah Barito Utara, Kalimantan Tengah pada Selasa 8 Juli 2025. Peristiwa tersebut terekam dalam video yang diunggah oleh BPBD Murung Raya di media sosial. Dalam rekaman tersebut, tampak belasan penumpang berada di atas perahu saat insiden terjadi. Terlihat beberapa penumpang terpaksa melompat ke sungai untuk menyelamatkan diri. Kepala Pelaksana BPBD Murung Raya, Fitrianul Fahriman, juga menyatakan bahwa tim penyelamat sudah diterjunkan ke lokasi untuk melakukan pencarian dan evakuasi. Hingga saat ini belum ada informasi resmi mengenai jumlah maupun kondisi korban.
Taksi motor merupakan sebutan bagi perahu motor yang digunakan sebagai transportasi umum di wilayah Sungai Barito dan sekitarnya. Perahu ini menjadi sarana utama masyarakat dalam beraktivitas antar wilayah yang terhubung melalui jalur sungai. Proses penyelamatan masih berlangsung dan juga pihak berwenang terus mengumpulkan informasi dari lokasi kejadian. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, dari Gubernur Jakarta Pramono Anung belum memutuskan untuk melakukan operasi modifikasi cuaca lantaran pihaknya masih memantau tingginya curah hujan di Jakarta. Pemantauan curah hujan tersebut dilakukan Pramono beserta jajaran Pemprov DKI melalui kerjasama dengan BMKG. Tingginya curah hujan yang melanda Jabodetabek membuat genangan air di sejumlah wilayah meluap hingga menyebabkan banjir. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka diperlukan upaya pencegahan, salah satunya dengan melakukan modifikasi cuaca agar volume curah hujan dapat terkendali. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan hingga kini pihaknya belum berniat untuk melakukan modifikasi cuaca karena menurutnya curah hujan di wilayah Jakarta masih tergolong rendah. Meski demikian, Pramono beserta jajaran terus memantau cuaca di Jakarta melalui BMKG dan akan melakukan modifikasi cuaca jika mendapatkan laporan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD. Jadi tentunya semua modifikasi cuaca selalu dilaporkan kepada gubernur. Memang kalau dilihat selama kemarin sampai sekarang kan memang curah hujannya tidak terlalu tinggi di Jakarta. Di atas masih tinggi. Jadi kalau di atas didorong kan dorongnya ke Jakarta atau ke laut. Nanti malah bebannya jadi beban Jakarta. Tetapi alhamdulillah sampai dengan pagi hari ini kalau di Jakarta hampir semua banjir itu bisa teratasi semuanya lah. Tetapi saya menjadi pengalaman karena di beberapa daerah termasuk di ruas Kuningan itu memang ada model air masuk itu yang gampang sekali tersumbat oleh dahan. Sehingga yang seperti itu saya minta untuk diganti. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Roda Bayu, Simpo TV melaporkan. Ya Luis dan pemirsa, kita ketahui bahwasanya wilayah Jakarta maupun Jabodetabek telah mengalami kebanjiran ataupun memang curah hujan yang cukup tinggi. Memang dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan bahwasanya saat ini Pemprov DKI telah melakukan berbagai cara bagaimana untuk mengatasi banjir. Salah satunya yaitu dengan pengerukan sungai ataupun kali yang memang saat ini tengah dilakukan. Terkait dengan modifikasi cuaca, memang saat ini Pemprov DKI dan juga BMKG telah berkoordinasi. Memang untuk saat ini belum dilakukan. Namun kita berharap bahwasanya titik-titik banjir yang ada di wilayah Jakarta ini dapat teratasi, bagaimana nantinya masyarakat juga tidak terimbas lagi, Luis. Betul sekali Sally dan juga pemirsa. Memang diketahui ini koordinasi dari Pemprov DKI Jakarta dan juga BMKG ini melihat bahwa curah hujan atau cuaca saat ini memang cukup tinggi. Betul. Mengingat bahwasannya bulan Juli ini sebenarnya belum memasuki bulan musim hujan begitu ya. Biasanya di bulan ber sementara ini musim hujan maju ke bulan Juli, sehingga memang pihak-pihak terkait ini bagaimana caranya, salah satunya adalah berkoordinasi dengan BMKG untuk melakukan hal-hal yang mencegah, salah satunya tadi disebutkan oleh Sally adalah mencegah timbulnya banjir akibat curah hujan yang tinggi. Betul, kita juga berharap bahwasanya tidak hanya pemerintah yang bertugas untuk mengatasi banjir, kita berharap bahwasanya memang masyarakat juga ikut serta dalam mengurangi adanya bencana banjir, di mana salah satunya tidak membuang sampah. Walaupun ini mungkin hal sepele, namun ternyata ini berdampak besar bagi jangka panjang di wilayah Jakarta. Kita berharap bahwasanya pemerintah dan masyarakat bisa bekerja sama, berkolaborasi untuk mengatasi kebanjiran yang ada di Jakarta. Betul sekali. Dan pemirsa, kita lanjutkan informasinya di mana tim SAR gabungan telah menemukan Taharudin 61 tahun yang terseret arus sungai Mamara dalam kondisi meninggal dunia. Korban ditemukan di pesisir pantai desa Lembasada sekitar 8 km dari lokasi kejadian awal. Tim SAR gabungan berhasil menemukan satu orang korban yang terseret arus di Sungai Mamara. Tim SAR gabungan Palu akhirnya berhasil menemukan korban yang sebelumnya dilaporkan hilang akibat terseret arus Sungai Mamara, Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Selasa sore 8 Juli 2025. Korban diketahui bernama Taharudin 61 tahun, warga desa Lumbu Mamara. Ia ditemukan sekitar pukul 16.30 WITA oleh tim SAR gabungan dalam keadaan tidak bernyawa di pesisir pantai desa Lembasada
berjarak sekitar 8 km dari titik awal kejadian. Setelah dievakuasi dari lokasi penemuan, jenazah langsung dibawa menggunakan ambulans ke rumah duka di Desa Lumbu Mamara dan diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, nasib apes menimpa wisatawan asal Arab Saudi Al-Hausawi Asad Muhammad, 29 tahun yang hingga kini belum ditemukan. Korban yang menginap di sebuah villa di kawasan Kerobokan Kelot, Kuta Utara, hilang ditelan ombak pantai Batu Belik sesaat setelah mandi. Seorang warga negara asing asal Arab Saudi terseret arus saat mandi di pantai Batu Belik, Seminyak, Kecamatan Kuta Badung pada Selasa 8 Juli 2025 sekitar pukul 14.40 WITA. Dari laporan yang diterima, identitas korban atas nama Al-Hausawi Asad Muhammad, 29 tahun, dan bertempat tinggal sementara di Kerobokan Kelot, Kecamatan Kuta Utara. Sebelumnya pihak Balawista sudah berupaya mencari korban, namun belum ditemukan. Pencarian saat itu dilakukan dengan menyusuri bibir pantai sejauh kurang lebih 1 km. Selain upaya pencarian oleh tim SAR gabungan, desa adat setempat juga menggelar upacara keagamaan sesuai kearifan lokal setempat. Hasil operasi SAR di hari pertama masih nihil. Tim SAR gabungan akan kembali melakukan pencarian terhadap WNA asal Arab Saudi tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang ayah tiri bernama Riki Susanto ditangkap polisi setelah diduga melakukan tindak pencabulan terhadap anak tirinya di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Aksi bejat pelaku diduga telah terjadi sejak tahun 2023 hingga 2024. Polres Metro Bekasi berhasil menangkap Riki Susanto, ayah tiri yang melakukan pencabulan terhadap anak tirinya di sebuah rumah kerabat di Kampung Barujul, Desa Cisempur, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Tasikmalaya. Pelaku ditangkap setelah sempat melarikan diri pasca dipergok oleh keluarga korban. Aksi pencabulan ini sudah berlangsung sejak korban masih duduk di bangku kelas 5 SD dan terjadi berulang saat sebulan hingga 3-4 kali. Korban yang masih berusia 13 tahun kerap diancam pelaku agar tidak melaporkan perbuatannya. Peristiwa ini terungkap saat korban curhat kepada temannya lalu diteruskan ke kakak korban. Keluarga sempat merekam pengakuan pelaku saat diinterogasi, namun pelaku berhasil melarikan diri saat berdalih ke kamar mandi. Kasus ini akhirnya dilaporkan ke polisi oleh kakak korban. Berkaitan dengan pengungkapan kasus tindak pidana persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur, di mana korban adalah anak tiri daripada pelaku. Jadi saya ulangi, korban adalah anak tiri daripada pelaku, seperti yang sempat viral di media Instagram, baik Cikarang News, Cikarang Update beberapa minggu yang lalu. Dasarnya LP nomor 2327 tanggal 24 Juli 2025. Kemudian perkara tadi yang kita sampaikan berkaitan dengan perkara perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur, di mana korban adalah anak tiri daripada pelaku. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan barang bukti berupa pakaian dan barang pribadi korban. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 81 dan 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Bekasi, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, berawal dari kenalan melalui media sosial, Ririn Dwi Cahyani, gadis belia warga Pedongkelan, Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat, dibawa lari seorang pria sejak hari Minggu lalu. Kepergian korban dan pelaku sempat terekam kamera pengawas milik warga. Inilah potongan rekaman video warga saat Ririn Dwi Cahyani pergi dengan seorang pria yang mengaku bernama Muhammad Furqon Alvino alias Furqon alias Alvin pada Minggu siang. Menurut penuturan Teti Mulyani, Ibu Ririn, sebelum hilang pelaku sempat bertamu ke rumah korban. Usai berbincang sebentar, pelaku kemudian izin mengajak korban untuk jajan dengan meninggalkan tas berisi baju, sepatu, sandal, dan botol minum di rumah korban agar keluarga percaya. Namun hingga Minggu malam, Ririn tak menunjukkan batang hidungnya. Orang tua Ririn, gadis belia berusia 18 tahun, warga Pedongkelan Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat, sempat menghubungi sang anak, namun nomor teleponnya sudah tidak aktif.
Saya pulang dari rumah saudara saya ke sini sebentar doang sih, nggak lama, adalah 15 menit. Saya tanya kemana Ririn, terus kata kakaknya bilang keluar jajan. Nah, oke lah, nggak pikir jelek kan, udah jajan kita. Kok ini nggak pulang ya, sampai sekarang nggak pulang. Dihubungi emang kita belum saya hubungin tuh ya kalau jam-jam segitu. Namanya kan saya maaf ya, bukan kita pertama ya saya juga ada keluar kan, sibuk lah ya, ngurut lah ya. Terus kan ini kok sore belum pulang gitu kan. Terus saya hubungin tuh malam sekitar jam 10 kan, hujan udah ini kan. Saya pikir ya dia takut di rumah temennya nginep gitu, atau dia misalnya belum pulang karena masih hujan atau banjir. Ya udah kita tunggu aja nih sekitar ya jam 11 atau jam berapa tuh, setelah mau jam 12 lah saya hubungin, ya gitu udah nggak aktif. Keluarga korban sempat mencari tahu informasi pelaku melalui media sosial dan menemukan pria yang mirip dengan Alvin. Sekedar informasi, Alvin yang mengaku tinggal di Cibinong, Bogor, bekerja di kawasan Hotel Indonesia sebagai sales pakaian. Pelaku juga memiliki ciri ada bekas luka di dekat kelopak mata sebelah kanan dalam. Keluarga berharap Alvin segera mengembalikan anaknya ke Bali. Kasus hilangnya Ririn yang sudah memasuki hari ketiga itu juga sudah dilaporkan ke pihak Kepolisian Resort Metro Jakarta Barat. Tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Ya pemirsa, lagi-lagi adanya aksi asmara melalui media sosial ini menjadi pengingat kita semua, terutama orang tua yang memiliki anak beranjak dewasa. Ini sangat amat menjadi perhatian di mana kasus ini menimpa lagi seorang anak wanita remaja begitu ya, dibawa kabur lari oleh orang pria yang dia kenal melalui media sosial. Betul, memang pentingnya bagaimana kita menggunakan media sosial dengan baik, terlebih memang kita ketahui banyak sekali remaja yang memang belum paham bagaimana menggunakan media sosial. Kita berharap memang adanya edukasi dari orang tua, pastinya terutama karena kita ketahui orang tua adalah lingkup yang paling aman, paling yang utama bagi anak untuk memahami bagaimana situasi lingkungan di luar. Kita berharap bahwasanya memang nantinya remaja-remaja di luar sana bisa menggunakan media sosial dan pastinya bisa melakukan pergaulan dengan baik. Betul, dengan baik dan bijak ya, Betul Sally. Dan pemirsa, informasi lainnya kita lanjutkan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang menargetkan 20 pulau-pulau kecil yang ada di Indonesia untuk disertifikasi imbas ramainya kasus penjualan pulau secara daring belakangan ini. Sertifikasi akan diharmonisasikan dengan kementerian lembaga yang berkaitan satu sama lain. Direktur Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Ahmad Aris mengungkapkan, pihaknya telah menargetkan 20 pulau-pulau kecil di Indonesia pada tahun ini untuk segera disertifikasi usai maraknya kasus penjualan pulau Indonesia di situs jual beli internasional. Aris menerangkan hingga kini sudah ada 13 pulau yang telah terrealisasi untuk diberi sertifikat serta meletakkan fokus di beberapa pulau prioritas seperti Pulau Rote di Nusa Tenggara Timur. Terkait harmonisasi aturan, Aris memastikan hal ini sudah diatur di dalam Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2016 mengenai pemberian hak atas tanah. Kepemilikan sertifikasi pulau-pulau di Indonesia akan dimiliki negara dengan entitas lembaga yang berkaitan. Saya rasa secara aturan sudah harmoni ya, karena di ATR BPN itu sudah diatur di Permen ATR nomor 17 tahun 2016 ya, tentang pemberian hak atas tanah di wilayah pesisir dan pulau kecil itu minimal 30% itu oleh negara. Bahkan di Keputusan Menteri Agraria nomor 18 ya, itu tahun 2022 ya, yang merupakan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja, bahkan untuk pulau di bawah 1 hektar ya, yang jumlahnya itu 9.000 lebih, itu semuanya negara. Jadi itu tentunya peluangnya lebih besar KKP atau negara untuk hadir di semua pulau-pulau kecil, sehingga kalau ada pelaku usaha itu nanti bisa bekerja sama dengan pemerintah, dan itu bisa menjamin keberlanjutan pengelolaan pulau-pulau kecil ke depan. Dari Jakarta, Max, juru kamera Rafli Afandi, Tim Liputan Sinpo TV. Informasi kita lanjutkan pemirsa, di mana anggota Komisi 5 DPR RI Mori Hanafi meminta pemerintah pusat membuat aturan teknis antara badan usaha milik desa atau BUMDes dan juga Koperasi Merah Putih atau KMP. Ia menilai perlu adanya kejelasan mengenai pemisahan usaha yang jelas agar tidak terjadi tumpang tindih.
Anggota Komisi 5 DPR RI Mauri Hanafi meminta pemerintah pusat membuat aturan teknis antara badan usaha milik desa dan Koperasi Merah Putih. Perhatian ini muncul karena melihat keduanya akan bersama-sama hadir di desa. KMP dibangun karena pemerintah hendak memberdayakan perekonomian desa, namun di sisi lain, di desa sudah ada BUMDes. Oleh karenanya, Mauri khawatir akan ada salah satu di antara unit usaha yang terbengkalai dan membuat bingung pemerintah desa untuk mengatur unit usahanya. Terlebih, Koperasi Merah Putih merupakan inisiatif besar dari Presiden Prabowo Subianto yang ingin mendirikan 70.000 hingga 80.000 koperasi di desa di seluruh Indonesia. Kita pahami gitu kan, bahwa BUMDes itu orientasinya kalau ada keuntungan khusus untuk penambahan dana di desa. Kalau untuk koperasi ini jelas hasilnya untuk kemakmuran daripada anggota koperasi. Yang jadi persoalan ya, bidang usahanya. Masa nanti BUMDes jualan pupuk ya, ini jual pupuk juga ya, atau misalnya nanti BUMDes itu jual bibit padi, bibit jagung, ini jual bibit-bibitan gitu. Loh, kan gimana kalau kayak begitu ceritanya gitu? Masa BUMDes sama koperasinya bersaing, padahal isinya juga ujung-ujungnya untuk kemakmuran di desa itu. Nah, ini perlu dipikirkan oleh pemerintah. Ada pemilahan, ada pemisahan. Jangan sampai nanti antara yang BUMDes mengelola BUMDes dengan anak koperasi ini kemudian ribut di lapangan karena saling rebutan kan. Nah, ini yang kita harus membayangkan masyarakat di desa kita belum tentu mempunyai kemampuan yang sama dalam membedakan ini nantinya. Jangan sampai ada tumpang tindih dalam usaha itu. Di desa ini kan jenis usahanya itu nggak banyak. Apa sih yang mereka mau jual? Ya, misalnya mereka mau jual kebutuhan bahan pokok, ya, mau beras. Lah, BUMDes mau jual apa? Ya, kemudian Koperasi Merah Putih ini mau apa usahanya? Nah, ini harus jelas. Jangan sampai tumpang tindih. Yang pertama harus bisa saling melengkapi. Jangan sampai di kemudian hari nanti kita dengar ada BUMDes sama Koperasi Merah Putih ini ribut. Ya, jangan sampai seperti itu. Jadi harus ada aturan atau pembagian yang. Kini saatnya pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha untuk saling bersinergi dalam mewujudkan visi agar menjadi Koperasi Merah Putih sebagai fondasi ekonomi yang kokoh dari desa hingga ke seluruh pelosok tanah air. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Salah satunya Gibran ikut tren viral pacu jalur Aura Farming. Informasi selengkapnya usai jeda, tetap di Simpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Informasi kita lanjutkan di mana Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka mengunggah konten soal pacu jalur, tarian anak di ujung sampan yang tengah viral di dunia media sosial. Konten tersebut diunggah Gibran di akun sosial Instagramnya @gibran_rakabuming_raka pada 7 Juli 2025. Melalui caption di sosial media Instagramnya, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menuturkan siapa sangka dari tepian Kuantan Singingi, semangat pacu jalur bisa mengalir hingga ke jagat digital dunia. Konten Wapres Gibran berupa video pendek dengan musik latar DJ tari pacu jalur lagi viral. Dalam video, selain menampilkan anak yang menari di ujung sampan yang sedang melaju berlomba, juga memperlihatkan Gibran yang tengah menari-nari mencoba mengikuti anak pacu jalur dengan latar belakang perbukitan dan pegunungan. Menurutnya, Gibran viralnya pacu jalur adalah bukti kekuatan diplomasi budaya di era digital, di mana konten mampu menjadi jembatan memperkenalkan kearifan lokal Indonesia ke mata dunia. Pacu jalur bukan hanya tradisi, ia adalah narasi, warisan, dan identitas Indonesia yang menginspirasi dunia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menerima kunjungan kehormatan Kepala Staf Angkatan Darat Singapura, Mayor Jenderal Chai Dexian di Mabes TNI Cilangkap pada Selasa pagi. Kunjungan ini menegaskan komitmen kedua negara untuk memperkuat kerjasama militer di tengah dinamika keamanan regional.
Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyambut kedatangan Kepala Staf Angkatan Darat Singapura, Mayor Jenderal Chai Teck-Sian di Mabes TNI Cilangkap. Kunjungan tersebut dimulai dengan prosesi ajar kehormatan dan upacara militer yang berlangsung hikmat dengan Kasat Singapura bertindak sebagai inspektur upacara. Selanjutnya, Panglima TNI dan Kasat Singapura melaksanakan courtesy call yang juga menegaskan hubungan bilateral yang semakin erat antara TNI dan Singapore Armed Forces. Dalam suasana penuh keakraban, Panglima TNI dan Kasat Singapura membahas berbagai agenda strategis, seperti latihan bersama, program pendidikan, pertukaran personil, dan penguatan komunikasi militer. Panglima TNI turut menyampaikan apresiasi atas hubungan erat antara TNI dan SAF, serta pentingnya kemitraan pertahanan yang adaptif di tengah tantangan global. Sementara itu, Majen Chai Teck-Sian menegaskan komitmen Singapore Armed Forces untuk terus memperkuat hubungan strategis dengan TNI, khususnya Angkatan Darat. Dari Jakarta, Gia Nabila, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, dari Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Syafri Samsudin, melakukan kunjungan kehormatan ke Port Moresby, Papua Nugini pada Senin 7 Juli 2025. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya penguatan hubungan strategis di bidang pertahanan sekaligus diplomasi aktif Indonesia di kawasan Pasifik. Dalam pertemuan dengan Menhan Papua Nugini, Dr. Billy M. Joseph, kedua pihak sepakat untuk mempercepat implementasi Defense Cooperation Agreement yang juga telah disepakati sebelumnya. Menteri Pertahanan RI menegaskan komitmen Indonesia dalam memperkokoh sinergi pertahanan, berbasis prinsip saling menghormati dan juga persaudaraan antar negara. Sebagai langkah konkret, kedua negara akan membentuk kelompok kerjasama guna mengakselerasi pelaksanaan DCA. Fokus kerjasama yang dijalin meliputi bidang pendidikan militer, pengelolaan perbatasan, serta rencana pembukaan jalur penerbangan langsung Port Moresby dan juga Merauke. Kunjungan ini sekaligus dipandang sebagai upaya diplomasi pertahanan aktif Indonesia di kawasan Pasifik. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi masih dari Menteri Pertahanan Syafri Samsudin yang melakukan kunjungan kerja ke Buffen di Goel, Papua Selatan untuk meninjau langsung Batalion Teritorial Pembangunan 803 Ksatria Yuda Kensuri. Kunjungan tersebut juga menunjukkan komitmen pemerintah pusat dalam mendukung pembangunan dan juga pertahanan di daerah perbatasan. Rombongan Menteri Pertahanan RI tiba di lokasi dan disambut oleh Dandim 1711 BVD, Perkovinda, Kabupaten Bovendigel, Komandan Yonif 803 KYK, serta jajaran pejabat TNI dan Polri setempat. Penyambutan dilaksanakan secara militer, penuh kehormatan, dengan pengalungan noken dan juga penampilan tarian adat sebagai simbol kearifan lokal Papua. Dalam sambutannya, Menhan RI menyampaikan apresiasi atas penyambutan yang diberikan, serta menekankan pentingnya peran Yonif 803 KYK sebagai satuan strategis yang memiliki tugas vital menjaga kedaulatan negara di wilayah perbatasan. Kunjungan kerja ini menjadi bagian dari upaya strategis Kementerian Pertahanan RI untuk meninjau langsung kondisi satuan tugas di wilayah perbatasan, serta memastikan kesiapan operasional dan mendukung akselerasi pembangunan kawasan perbatasan sebagai garda terdepan NKRI. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa pemerintah pusat memberikan perhatian serius terhadap kondisi pertahanan dan pembangunan di daerah perbatasan, serta sebagai dorongan moral bagi para prajurit yang bertugas menjaga kedaulatan negara dari wilayah paling timur Indonesia. Lebih lanjut, Menhan RI juga menegaskan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk meninjau perkembangan fasilitas, kesiapan personel, serta menilai kebutuhan dukungan sarana prasarana guna menunjang pelaksanaan tugas satuan di wilayah perbatasan. Menhan juga menyampaikan komitmen untuk terus mendukung peningkatan kapasitas pertahanan di wilayah Papua, termasuk memperkuat moral dan juga kesejahteraan prajurit di lapangan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa, di mana Menteri BUMN Erick Thohir menghadiri rapat kerja bersama Komisi 6 DPR RI untuk membahas arah dan rencana kerja Kementerian BUMN tahun 2026. Dalam rapat ini, sejumlah isu strategis dan penugasan pemerintah kepada BUMN menjadi sorotan utama. Menteri BUMN Erick Thohir menghadirkan rapat kerja bersama Komisi 6 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rapat ini membahas arah dan rencana kerja Kementerian BUMN tahun 2026, termasuk sejumlah program penugasan pemerintah yang melibatkan perusahaan-perusahaan milik negara. Dalam paparannya, Erick Thohir menegaskan bahwa Kementerian BUMN kini mengacu pada amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 yang mengatur fungsi kementerian sebagai regulator, pengawas, pemegang saham seri A2 Warna, sekaligus pelaksana penugasan pemerintah.
Jadi memang kita fokus kepada mendampingi Danantara, tetapi juga sebagai regulator kita juga tentu bernegosiasi dengan pihak pemerintah. Bersama Danantara kami juga pasti kita menjaga efisiensi, kita bisa lihat apa yang sudah dilakukan. Nah, kita lakukan pengawasan bersama-sama secara menyeluruh di sini. Insya Allah kembali kami dari Kementerian BUMN berupaya meningkatkan kinerja yang kita bisa dapatkan baik dari pengelolaan perum apapun tadi barang milik negara yang kita jaga, ataupun nanti peningkatan dividen-dividen dari sisi lain, pengawasan untuk lebih efisien, pengawasan tepat sasaran dalam penugasan, sekalian juga menjaga dari kesehatan BUMN tersebut, kita harapkan mendapat dukungan penuh dari Komisi 6. Dari Komisi 6, dari fraksi PDIP, PKB, Demokrat, Golkar, Gerindra, PKS, PAN, Nasdem yang 100% mendukung, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih. Untuk memastikan pelaksanaan penugasan berjalan optimal, Kementerian BUMN juga memperkuat kolaborasi dengan Danantara, Lembaga Sovereign Wealth Fund Nasional yang kini terus menunjukkan progres positif dalam pengelolaan investasi dan operasional BUMN. Di akhir rapat, Erick Thohir menyampaikan apresiasi kepada seluruh pimpinan dan anggota Komisi 6 DPR RI atas masukan dan dukungan yang diberikan demi menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat melalui transformasi BUMN yang berkelanjutan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, dalam rapat kerja bersama Komisi 8 DPR RI, Kementerian Agama mendapatkan lampu hijau atas rekonstruksi dan relaksasi efisiensi anggaran tahun 2025, di mana tambahan anggaran mencapai 11,1 triliun mencangkup tunjangan profesi guru. Keputusan ini menandai respon serius dari DPR terhadap kebutuhan real dari Kemenak dalam mempertahankan stabilitas layanan publik di tengah kebijakan efisiensi nasional. Komisi 8 Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR menyetujui penambahan anggaran belanja pegawai Kementerian Agama sebesar 11,1 triliun rupiah dalam rapat kerja bersama Menteri Agama di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Senin 7 Juli 2025. Tambahan anggaran itu salah satunya akan digunakan untuk pembayaran tunjangan profesi guru. Dengan persetujuan tersebut, pagu anggaran Kemenak naik signifikan dari 66,23 triliun menjadi 69,32 triliun. Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan bahwa lonjakan ini bukan semata permintaan tambahan anggaran, melainkan koreksi fiskal akibat dinamika nasional dan perubahan struktur kelembagaan. Meski terjadi penyesuaian, Kemenak berkomitmen untuk tetap menjalankan program prioritas seperti pembayaran gaji dan tunjangan ASN, bantuan sosial KIP dan PIP, penyelenggaraan ibadah haji, serta bantuan kitab suci rumah ibadah dan organisasi keagamaan. Laporan Keuangan Kementerian Agama LKKA tahun 2024 telah diperiksa oleh BPK RI berdasarkan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat LKPP tahun 2024 yang diserahkan BPK RI kepada DPR RI pada tanggal 27 Mei 2025. Kementerian Agama memperoleh opini wajar tanpa pengecualian WTP atas LKKA tahun 2024. Tak hanya anggaran rutin, DPR juga menyetujui pendanaan dari pinjaman luar negeri dan hibah dalam negeri. Ini juga menjadi modal penting bagi Kemenak dalam melanjutkan berbagai proyek strategis di bidang pendidikan tinggi dan layanan keagamaan terutama di daerah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, dari pemerintah Kota Bandung terus memperkuat komitmennya dalam menghadirkan ruang publik yang inklusif dan juga ramah bagi semua kalangan, termasuk penyandang disabilitas. Salah satu langkah konkret diwujudkan melalui uji coba desain trotoar ramah disabilitas di kawasan Taman Lalu Lintas Jalan Sumatera. Ruang publik yang ramah untuk semua orang. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan turun langsung ke lokasi untuk meninjau dan menguji coba desain tersebut. Dalam kesempatan itu, Pemkot melibatkan para penyandang disabilitas sebagai penguji utama seperti tunanetra dan pengguna kursi roda. Pembangunan ini merupakan bagian dari tahap lanjutan desain ruang kota untuk mendukung kenyamanan masyarakat. Pembangunan trotoar ini juga merupakan uji coba desain dalam konsep laboratorium ruang publik. Menurutnya, desain harus mempertimbangkan kebutuhan pengguna ekstrim agar trotoar benar-benar aman dan nyaman. Pemkot Bandung berkomitmen mewujudkan trotoar yang teduh, aman dan nyaman bagi seluruh warga termasuk penyandang disabilitas, lansia dan anak-anak. Ini adalah memang bisa dikatakan laboratorium desain ruang publik yang ramah untuk semua orang gitu. Makanya saya belum berani ngajak orang untuk malam
Karena malam sih saya lihat memang kan gelap. Jadi nanti kita akan coba ngasih lampu pedestrian. Nah, lampu pedestrian pada prinsipnya sama dengan PJL, penerangan jalan lingkungan. Mudah-mudahan bisa lebih sederhana, terang benderang. Ingat, untuk utilitas publik buat saya yang paling penting fungsi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung merespon adanya permintaan bantuan dari Wali Kota Bekasi Tri Adianto untuk pembangunan 2 flyover dan 2 rusun di Bekasi. Dan Pramono mengatakan pihaknya masih mendalami permintaan tersebut dan akan membentuk tim untuk menindaklanjuti kerjasama dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pemerintah Kota Bekasi. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan pihaknya masih mendalami permintaan Wali Kota Bekasi Tri Adianto terkait pembangunan infrastruktur di wilayah Bekasi. Pramono mengungkapkan pihaknya telah menyepakati pembentukan tim untuk menindaklanjuti kerjasama Pemprov DKI dan Pemkot Bekasi terkait pembangunan 2 flyover di Kemang Pratama dan Pasar Bantar Gebang, serta TPST Bantar Gebang yang akan berakhir pada 2026. Pramono mengatakan flyover tersebut untuk mempercepat mobilisasi truk-truk dari Jakarta ke tempat pengelolaan sampah terpadu Bantar Gebang. Jadi kemarin sudah kita bentuk 3 tim. Yang pertama adalah hal yang berkaitan dengan Bekasi memerlukan air bersih PAM, maka saya sudah meminta kepada Dirut Pam Jaya untuk menindaklanjuti. Kedua yang berkaitan dengan flyover dan sebagainya, termasuk hibah ambulan, damkar dan sebagainya, itu sedang diperdalam. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Memang kolaborasi yang memang ini ditunjukkan sangat baik, di mana dari pemerintah Kota Bekasi dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menindaklanjuti bagaimana pembuatan 2 flyover dan juga 2 rusun. Ini menandakan bahwasanya memang ada sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, di mana memang tujuan dari pembangunan flyover agar mengurangi adanya kemacetan yang terjadi, karena kita ketahui bahwasanya di Jakarta kemacetannya cukup tinggi. Ini berharap bahwasanya akan dilakukan, terlebih dari Pramono Anung mengatakan bahwasanya ini akan dikaji dan timnya akan melakukan koordinasi dengan tim dari pemerintah Kota Bekasi bagaimana nantinya pembangunan flyover ini akan dibentuk. Betul sekali. Selain dari pembangunan flyover, juga Wali Kota Bekasi ini juga meminta untuk membuat 2 rusun begitu ya. Ini juga untuk membantu rumah-rumah, biasanya ini bantaran-bantaran sungai di sekitaran kawasan Bekasi ini memang banyak. Jadi untuk dialihkan dari tempat-tempat yang tidak layak, ditempatkanlah yang layak, yaitu dibangunnya 2 rusun tersebut. Betul, kita pastinya menyambut baik bagaimana kinerja dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan juga Kota Bekasi, bagaimana tujuannya baik untuk mesejahterakan masyarakat di Jakarta maupun juga di Bekasi. Dan pemirsa, informasi menariknya akan kami hadirkan usai jeda, tetap bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Pemirsa, Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan Kementerian Kehutanan mendorong kolaborasi semua pihak untuk mengatasi lahan kritis dan menekan laju degradasi lingkungan. Langkah ini dipandang sebagai strategi untuk mengurangi degradasi lahan yang semakin meluas di berbagai daerah. Penanganan lahan kritis menjadi fokus utama Kementerian Kehutanan melalui program rehabilitasi hutan dan lahan yang berkelanjutan. Upaya ini melibatkan berbagai pihak, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, hingga partisipasi masyarakat secara langsung, sebagai bentuk kolaborasi multi pihak dalam memulihkan kondisi lingkungan. Direktur Jenderal Pengendalian DAS dan juga Rehabilitasi Kehutanan, Kementerian Kehutanan, Dia Murtiningsih menegaskan pentingnya edukasi untuk menghentikan aktivitas yang merusak lingkungan, sekaligus mengajak seluruh elemen untuk turut terlibat dalam aksi nyata rehabilitasi lahan. Dia menyatakan hingga saat ini program rehabilitasi telah dilaksanakan di berbagai kawasan prioritas, termasuk daerah aliran sungai yang mengalami kerusakan parah dan lahan-lahan bekas tambang atau konversi lahan lainnya. Tentu saja di dalam mengatasi lahan kritis yang tentu saja kita berharap bahwa ke depan ini degradasi lahan ini semakin terkurangi
degradasi lahan dan kekeringan yang terkurangi, salah satu kegiatan yang ataupun program yang kita lakukan adalah dengan memperbaiki kondisi lahan, salah satunya dengan rehabilitasi hutan dan lahan. Nah, tentu saja ini tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah, sehingga harus berkolaborasi dengan seluruh pihak, dalam hal ini pemerintah pusat, pemerintah daerah, kemudian sektor swasta, kemudian masyarakat, untuk bersama-sama peduli dan menyadari bahwa lahan yang ada di sekitar seluruh pelaku-pelaku ini ataupun masyarakat maupun swasta dan sebagainya ini harus dilakukan rehabilitasi atau dipulihkan, atau setidak-tidaknya menjaga kegiatan atau aktivitas pembangunannya itu untuk tidak semakin merusak. Nah, itu yang kita lakukan. Nah, sehingga kolaborasi yang kita lakukan yang pertama tentu saja adalah satu, edukasi untuk tidak merusak atau menjadikan degradasi lahan semakin meningkat. Yang kedua, melakukan perbaikan, yaitu melakukan rehabilitasi hutan dan lahan. Nah, sehingga seluruh pihak kita ajak untuk bersama-sama melakukan rehabilitasi hutan dan lahan, baik bersumber dari anggaran APBN, kemudian dari sektor swasta, kemudian dari partisipasi dari masyarakat itu sendiri. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Kementerian Kehutanan menegaskan kondisi lahan yang sehat dan produktif berperan penting dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Rehabilitas hutan dan lahan menjadi langkah strategis untuk meningkatkan produktivitas tanah serta mendorong pencapaian target emisi nol pada tahun 2050. Kondisi lahan yang sehat dinilai berperan besar dalam menopang ketahanan pangan nasional dan membangun energi terbarukan yang ramah lingkungan. Dalam keterangannya, Dirjen Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan Kementerian Kehutanan, Dia Murtiningsi, menjelaskan program rehabilitasi hutan dan lahan menjadi strategi utama untuk meningkatkan produktivitas tanah dan mendorong pencapaian target emisi nol pada tahun 2050. Dia menegaskan pemulihan kondisi lahan sangat berdampak langsung terhadap sektor pertanian dan energi sehingga perlu dilakukan secara kolaboratif. Dia mengungkapkan bahwa hal ini juga sejalan dengan target pemerintah menuju emisi nol tahun 2050 melalui pemanfaatan energi ramah lingkungan dan pemulihan ekosistem berkelanjutan. Oh iya, otomatis karena ada keterkaitan antara kondisi lahan ini terhadap terhadap sektor-sektor yang lain. Misalkan kalau lahannya baik, produktif, sehat, tentu saja pasti sesuai dengan arahan ataupun program dari Pak Prabowo untuk ketahanan pangan pasti akan meningkat karena kondisinya tanahnya bagus. Kemudian yang kedua, energi juga sama. Pada saat kita berbicara energi saat ini juga menusuk pada energi yang terbarukan. Artinya sudah ada target pemerintah untuk volunet tahun 2030, bagaimana emisi yang dikeluarkan harus seimbang dengan emisi yang diserap. Kemudian tahun 2060 bahkan mungkin ambisi kita tahun 2050 selesai akan ada zero untuk emisi. Nah, sehingga kita juga mengarah kepada energi-energi terbarukan. Artinya kita akan memanfaatkan atau mengoptimalkan atau membangun kembali atau membangun energi-energi yang terbarukan seperti dari jenis-jenis yang ramah lingkungan. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan pemerintah Palestina menandatangani nota kesepahaman untuk mendorong kerjasama strategis di bidang pertanian. Penandatanganan dilakukan di kantor pusat Kementan pada Senin 7 Juli 2025 sebagai bentuk kepedulian Indonesia terhadap pembangunan sektor pertanian di tanah Palestina. Menteri Pertanian Negara Palestina Profesor Dr. Reza Basir Syalimia menyampaikan harapan besar atas kerjasama pertanian yang dijalin dengan Indonesia melalui penandatanganan Memorandum of Understanding di kantor pusat Kementan. Kerjasama ini meliputi bidang pelatihan, pertukaran keahlian teknis, peningkatan perdagangan dan investasi, fasilitasi akses pasar, serta bantuan pangan. Untuk menjamin keberlanjutan implementasi, kedua negara akan membentuk komite teknis pertanian bersama. Sebagai wujud nyata, pemerintah Indonesia akan mengalokasikan lahan sekitar 10.000 hingga 15.000 hektar di Provinsi Sumatera Selatan untuk pembangunan Palestina Indonesia Solidarity Investment Zone di sektor pertanian. Zona investasi tersebut akan fokus pada proyek produksi pangan, pembangunan pedesaan, dan pemberdayaan ekonomi.
Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman menyambut baik kerjasama ini dan menekankan pentingnya memadukan kekuatan teknologi pertanian Palestina dengan potensi sumber daya yang dimiliki Indonesia. Atas arahan Bapak Presiden Republik Indonesia, beliau memberikan perintah pada kami untuk memberi bantuan kepada saudara kita di Palestina 10.000 ton beras dan akan dikirim tergantung dubes Palestina yang ada di Indonesia. Kapan saja bisa dikirim, kami serahkan berasnya. Kemudian yang kedua, ada yang menarik, mereka punya hortikultura itu cukup bagus, berkembang dengan baik di Palestina. Kemudian banyak ahli water management export, kemudian ahli air, kemudian seperti drip irrigation yang cocok untuk hortikultura. Kami nanti membangun area, kami siapkan 10.000 sampai 20.000 hektar. Kita kerjasama bersama dengan Palestina, dan manakala saudara-saudara kita membutuhkan pangan, tinggal diambil dari tempat yang kita kerjasama. Jadi ini adalah bentuk bantuan kemanusiaan kepada saudara-saudara kita di Palestina. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Kementerian Pemuda dan Olahraga beserta Kementerian Keuangan meluncurkan program beasiswa keolahragaan LPDP untuk mendukung pendidikan lanjutan bagi para atlet, mantan atlet, dan juga tenaga keolahragaan nasional. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo menyebut program ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas SDM olahraga serta menjamin masa depan para atlet setelah pensiun. Kementerian Pemuda dan Olahraga bekerjasama dengan Kementerian Keuangan meluncurkan program beasiswa keolahragaan LPDP untuk mendukung para atlet dan tenaga keolahragaan menempuh pendidikan pasca sarjana. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo menyampaikan beasiswa ini ditujukan bagi atlet aktif maupun yang sudah memasuki masa purna agar memiliki bekal keilmuan di bidang olahraga seperti pelatihan, manajemen olahraga, sport science, hingga industri olahraga global. Dito menuturkan bahwa LPDP keolahragaan membuka kesempatan selebar-lebarnya untuk belajar di universitas terbaik dunia sebagai komitmen pemerintah menjamin masa depan para atlet. Bersama LPDP memang untuk khusus S2. Dan ini bisa digunakan untuk mantan atlet, jadi tidak hanya atlet yang sedang aktif, dan yang paling penting untuk tenaga olahraga. Bagaimana kita ada dua tujuan utama. Bagi untuk para mantan atlet, kita ingin mungkin yang sudah menuju purna dari produktivitas dari atlet itu sendiri, mengambil S2 ini untuk menyiapkan bekal hidup setelah kehidupan, setelah tidak aktif sebagai atlet. Bisa menjadi pelatih, bisa menjadi manajemen olahraga, sport science, dan banyak sekali potensi lainnya. Dan juga untuk tenaga olahraga juga bagaimana kami ingin bisa para tenaga olahraga ini dibekali lebih global lagi, karena LPDP ini beasiswa yang tidak ada batasnya. Jadi universitas terbaik di dunia itu bisa dibiayai. Dan ini yang kami harapkan bisa disambut oleh para stakeholders olahraga, karena ini yang kami rasa salah satu upaya pemerintah di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto, bagaimana kesejahteraan dunia olahraga makin terjamin. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, bangunan sementara sekolah rakyat di Provinsi Lampung yang berada di Kompleks Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Lampung masih dalam tahap renovasi. Untuk tetap dapat diluncurkan pada 14 Juli mendatang, pemerintah Provinsi Lampung meminta supaya Kementerian Pekerjaan Umum dapat memprioritaskan renovasi pada gedung asrama dan juga ruang kelas. Inilah suasana bangunan sementara Sekolah Rakyat Provinsi Lampung yang berada di Kompleks Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Lampung yang masih dalam tahap renovasi hingga saat ini.
Di lokasi ini terdapat 8 gedung, seperti gedung asrama, gedung kelas, gedung laboratorium, dan gedung lainnya yang masih direnovasi berat pada bagian tembok, atap, hingga lantai. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung, Aswarodi, mengatakan renovasi diperkirakan bakal rampung pada akhir Juli. Menjelang peluncuran pada 14 Juni mendatang, Kementerian Pekerjaan Umum pun diminta memprioritaskan renovasi pada bagian gedung asrama dan ruang kelas. Pada tahun pertama program Presiden Prabowo ini, terdapat 75 orang siswa tingkat SMA yang akan bersekolah di Sekolah Rakyat Provinsi Lampung. Mereka telah terverifikasi dan akan menjalani pemeriksaan kesehatan pada 14 Juli mendatang. Semuanya kan berpulang kembali ke Kementerian PU yang mulai tanggal 4 kemarin sudah mulai mengerjakan ini. Diharapkan mungkin dari Kementerian PU ini bisa memprioritaskan terlebih dahulu bangunan-bangunan yang akan digunakan, terutama misalnya asrama, lalu fasilitas yang digunakan untuk tempat pembelajaran, ruang-ruang kelas. Untuk yang tempat lain barangkali untuk tempat tinggal guru, lalu laboratorium dan sebagainya mungkin bisa sambil menyusul. Karena rencananya tetap saja pembelajaran itu dimulai di tanggal 14, tetapi launching oleh Bapak Presiden itu nanti antara tanggal 25 sampai dengan tanggal 30. Diketahui, Menteri Sosial sebelumnya telah mengecek beberapa gedung di Komplek Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Lampung yang dijadikan bangunan sekolah rakyat sementara. Namun, menjelang peluncuran ini, bangunan tersebut batal digunakan dan diganti dengan gedung lainnya yang memerlukan renovasi berat. Dari Bandar Lampung, Immanuel Simorangkir, kontributor Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, dari Kementerian Sosial terus mematangkan persiapan program Sekolah Rakyat yang akan beroperasi pada 14 Juli 2025 pada tahap pertama yang dilaksanakan di 100 titik dengan 63 diantaranya telah siap secara sarana dan juga prasarana. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan seluruh siswa, guru, dan tenaga pendidikan sudah siap untuk mengikuti masa orientasi. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan persiapan program Sekolah Rakyat tahap pertama terus dimatangkan untuk beroperasi pada 14 Juli 2025. Gus Ipul menyatakan sebanyak 63 titik sekolah sudah siap secara sarana dan prasarana, sementara 37 titik lainnya ditargetkan siap beroperasi sebelum akhir Juli. Gus Ipul menyebut seluruh siswa, guru, dan tenaga kependidikan di 100 titik sudah siap untuk mengikuti masa orientasi dengan total 9.700 siswa, lebih dari 1.500 guru, dan 2.000 tenaga kependidikan. Ya, jadi Sekolah Rakyat sekali lagi saya sampaikan ya, kita terus melakukan persiapan untuk tanggal 14 Juli. Yang sudah siap secara sarana prasarana itu di 63 titik. Sarprasnya sudah siap untuk tanggal 14. Nah, sisanya 37 titik lagi, insya Allah akhir bulan Juli akan mulai proses pembelajaran. Tetapi seluruh murid, guru di 100 titik itu sudah siap semua. Jumlah siswanya di 100 titik itu ada sekitar 9.700 siswa. Ada 1.500 lebih guru dan ada sekitar 2.000-an lebih tenaga kependidikan. Ini yang akan siap memulai masa orientasi pada bulan Juli ini. Nah, sedangkan yang tahap kedua, kami bersama tim, bersama Kemenaker juga mempersiapkan 100 titik berikutnya. Ya, sekarang lagi proses survei lapangan oleh Kementerian PU, di titik-titik mana saja dari yang diusulkan itu bisa dinyatakan layak. Kalau sudah dinyatakan layak, PU akan menentukan jumlah rombelnya, mereka melakukan renovasi, kami melakukan rekrutmen guru dan rekrutmen murid. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Rafli, Adit, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau kegiatan simulasi sekolah rakyat di Sentra Handayani, Jakarta Timur. Simulasi dilakukan sebelum siswa mulai masuk sekolah rakyat di Sentra Handayani.
Simulasi dilakukan selama 2 hari, yaitu pada 9 dan 10 Juli 2025. Sebelum siswa masuk sekolah rakyat, para siswa akan menginap di asrama yang telah disediakan. Selama simulasi, para siswa akan mendapat cek kesehatan, kemudian dilanjut dengan tes DNA semacam aplikasi untuk mengetahui kemampuan siswa dengan AI yang sudah dilatih. Saifullah Yusuf menyampaikan proses belajar mengajar di sekolah rakyat dimulai pada tanggal 14 Juli 2025 yang akan datang. Dimulai di 63 titik di mana semua sarana dan prasarana sudah siap. Sementara 37 titik lainnya masih menunggu surplusnya sekitar tanggal 25 atau 26 Juli mendatang. Perlu kami sampaikan kepada teman-teman semua bahwa seluruh persiapan ini terus dilakukan. Banyak pernik-perniknya yang harus kita tuntaskan. Untuk itu kami mohon kepada semua untuk bisa mengawasi dan ikut membantu di sini. Secara langsung kami mengajak ada Pak Kodari, Wakil KSP dan beserta jajarannya, dan juga ada tamu-tamu lain, tokoh-tokoh lain yang semuanya ini ingin membantu penyelenggaraan sekolah rakyat. Untuk itu kepada teman-teman wartawan, jika nanti lihat kekurangan, lihat hal-hal yang mungkin belum sesuai harapan, kami mohon itu disampaikan supaya ini menjadi bagian dari masukan kepada kami untuk memperbaiki terus. Dari Jakarta, Tony Hermawan, juru kamera Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Luis dan pemirsa, kita ketahui program utama dari pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka adalah program Sekolah Rakyat, di mana nantinya program Sekolah Rakyat akan dilaksanakan pada 14 Juli 2025, di mana memang ini telah rampung, di antaranya ada 63 titik dari 100 titik yang memang akan dilaksanakan program Sekolah Rakyat. Kita berharap bahwasanya memang Sekolah Rakyat dibangun untuk mengentaskan kemiskinan, di mana nantinya generasi muda ini akhirnya melakukan pendidikan dengan tidak lagi dibayangi dengan biaya-biaya, karena memang Sekolah Rakyat ini dibangun untuk menggratiskan sekolah agar nantinya generasi emas ini bisa dengan belajar dengan baik, dengan menggapai cita-citanya dengan baik juga. Betul sekali Sally dan juga pemirsa. Dan memang diketahui ini merupakan Sekolah Rakyat salah satu program unggulan dari Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dan memang diketahui segala persiapan terus dilakukan sejak awal. Perencanaan ini sudah terus dilakukan dan sampai saat ini sebentar lagi ya, bulan Juli tanggal 14 ini sudah mulai beroperasi. Dan berharap juga para pekerjanya, para guru, tenaga pekerja sekolahnya dan juga murid-muridnya ini diharapkan dapat menikmati hasil yang sudah dipersiapkan oleh pemerintah. Betul, walaupun memang saat ini masih tahap pertama yaitu 63 titik, nantinya titik-titik yang belum dilakukan program Sekolah Rakyat ini akan dirampungkan pada akhir Juli ini, Luis. Kita berharap sebagai masyarakat pasti mendukung apapun yang menjadi segala program yang menguntungkan bagi masyarakat Indonesia. Dan pemirsa, informasi menariknya akan kami hadirkan usai jeda. Tetap di Menyapa Indonesia Pagi, Simpo TV. Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi, pemirsa. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Mahendra Siregar, menyampaikan bahwa stabilitas sektor jasa keuangan masih terjaga stabil, meski di tengah ketidakpastian geopolitik global. Dan ia mengungkapkan hal tersebut dalam konferensi persnya, bahwa hasil rapat Dewan Komisioner Bulanan OJK Juni 2025 secara daring pada Selasa 8 Juli 2025. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Mahendra Siregar, menyampaikan bahwa stabilitas sektor jasa keuangan masih terjaga stabil meski di tengah ketidakpastian geopolitik global. Ia mengungkapkan hal tersebut dalam konferensi pers hasil rapat Dewan Komisioner Bulanan OJK Juni 2025 secara daring pada Selasa 8 Juli 2025. Mahendra menyampaikan lembaga-lembaga internasional kembali menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global untuk 2025 dan 2026. Hal ini terjadi karena ketidakpastian perdagangan yang utamanya berasal dari Amerika Serikat dan China. Hal ini juga diiringi dengan putusan dari Federal Reserve System atau the FED yang belum menurunkan suku bunga dan mempertahankan FFR di angka 4,25 hingga 4,5%.
Bank Sentral Amerika Serikat beralasan penundaan kebijakan moneter menunggu kepastian kebijakan tarif dan dampaknya terhadap inflasi. Lembaga-lembaga internasional kembali menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global untuk tahun 2025 dan 2026. Dan dalam laporan terbarunya, Bank Dunia dan OECD menilai bahwa ketidakpastian perkembangan geopolitik masih membayangi prospek pemulihan ekonomi ke depan. Ketidakpastian perdagangan antara utamanya Amerika Serikat dan Tiongkok sedikit menurun setelah tercapainya kerangka kesepakatan dagang antara kedua negara. Walaupun tentu saja kita melihat perkembangan pada hari ini, keputusan dari Amerika Serikat berkaitan dengan tingkat tarif kepada sejumlah negara-negara lain, termasuk Indonesia. Namun, sekalipun demikian, tensi geopolitik terlihat kembali meningkat, terutama di kawasan Timur Tengah, seiring terjadinya perang Israel dan Iran, disusul serangan Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklir utama di Iran. Tekanan terhadap pasar keuangan dan harga minyak mereda setelah gencatan senjata Israel dan Iran diberlakukan. Di tengah perkembangan itu, indikator ekonomi global menunjukkan tren moderasi dan sebagian besar di bawah ekspektasi perakiraan sebelumnya. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih menunjukkan resiliensi di tengah tekanan global. Laju inflasi terus menurun hingga ke level 2,37%. Sedangkan dari sisi eksternal, neraca perdagangan bulan Mei 2025 mencatatkan surplus yang cukup besar setelah sempat mengalami tekanan pada bulan sebelumnya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, di mana pimpinan DPR Adi Skadir merespon kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang memberlakukan tarif impor sebesar 32% untuk Indonesia. Dirinya mengatakan bahwa Indonesia perlu merumuskan strategi keuangan yang kuat untuk menjawab tekanan global yang kini tidak menentu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengirim surat kepada 14 kepala negara untuk memberitahu mereka tentang tarif baru. Salah satunya dikirimkan kepada Presiden Indonesia Prabowo Subianto. Dalam akun Truth Social-nya, Trump menyebut bahwa hubungan Indonesia dan Amerika Serikat harus dapat berjalan baik dengan perdagangan yang fair. Ia bahkan menyebut defisit yang dialami Amerika Serikat dalam perdagangannya dengan Indonesia membuat hubungan kedua negara jauh dari apa yang disebut sebagai resiprokal. Pada 1 Agustus 2025 mendatang, Amerika Serikat akan menjatuhkan tarif 32% kepada semua produk Indonesia yang dikirim ke Amerika Serikat, terpisah dari tarif sektoral yang dijatuhkan. Merespon hal ini, Wakil Ketua DPR Adi Skadir menyampaikan, Indonesia perlu merumuskan strategi keuangan yang kuat untuk menjawab tekanan global yang kini tidak menentu. Kendati demikian, Adis menyebut meskipun berat, pemerintah optimis Indonesia dapat melalui situasi tersebut, seperti halnya saat menghadapi krisis COVID-19 pada beberapa tahun lalu. Jadi memang ini satu tantangan bagi negara kita, dan kita tahu bahwa setelah BRICS itu, KTT BRICS, Pak Erlangga, Menko Perekonomian juga diutus ke Amerika mungkin untuk negosiasi kembali. Tetapi seperti yang kita ketahui pengalaman-pengalaman yang lalu menghadapi COVID-19 yang baru lalu yang sangat berat, negara kita bisa melalui dengan baik. Jadi memang insya Allah fondasi ekonomi negara kita baik, cuman memang harus betul-betul diatur ke depan bagaimana strategi keuangan menghadapi ekonomi global yang semakin tidak menentu ini. Nah, kita tahu juga Menteri Keuangan, semua stakeholder yang terkait juga melakukan upaya-upaya agar supaya apa yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat yang hari ini kemarin kita dengarkan masih ancaman 10%, tapi hari ini sudah ditetapkan untuk Indonesia ya 32%, ya mudah-mudahan kita dapat melalui dengan baik, dan kita harapkan juga ada negosiasi
daripada Indonesia dan Amerika Serikat. Diketahui Presiden Prabowo Subianto telah mengutus Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto untuk ke Amerika Serikat untuk melakukan negosiasi. Di sisi lain, Presiden Amerika Serikat mengungkap bahwa pajak yang dijatuhkan terhadap Indonesia jauh lebih kecil dibandingkan jumlah yang dibutuhkan dalam menyeimbangkan neraca perdagangan. Dari Jakarta, Fahrizal, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Informasi dari Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi merespon perihal keputusan Amerika Serikat yang menaikkan tarif impor sebesar 32% kepada Indonesia mulai 1 Agustus mendatang. Dan Hasan mengatakan pemerintah optimis bahwa masih ada peluang untuk menegosiasi keputusan kenaikan tarif impor tersebut. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memutuskan bahwa negara Indonesia dikenai tarif impor sebesar 32%. Namun masa berlaku tarif tersebut mundur yang awalnya berlaku 9 Juli menjadi 1 Agustus mendatang. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan, jeda masa berlaku tarif tersebut membuat Indonesia berpeluang untuk melakukan negosiasi penurunan tarif impor sebesar 32%. Hasan juga mengungkapkan tim pemerintah telah bertolak ke Washington DC dalam rangka melakukan negosiasi dengan pemerintah Amerika. Dirinya pun optimis negosiasi yang dilakukan pemerintah Indonesia berhasil, mengingat hubungan baik Indonesia dengan semua negara, termasuk Amerika Serikat. Informasi pertama yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman adalah bahwa sebenarnya jeda waktu 90 hari yang diberikan oleh pemerintah Amerika itu berakhir tanggal 9 Juli. Besok 9 Juli kan? Harusnya itu berakhir besok. Tapi kemudian dalam keterangan terbaru yang diberikan oleh Presiden Trump, itu kan dimulainya 1 Agustus. Itu artinya dia mundurkan waktu untuk memberikan ruang untuk perpanjangan diskusi dan negosiasi. Ya, dan dalam surat itu juga Presiden Trump juga nyatakan masih ada peluang untuk bicarakan ini untuk diturunkan. Itu yang pertama. Yang kedua, tim negosiasi kita sudah berada di DC. Pagi ini tim negosiasi kita yang akan melanjutkan diskusi itu sudah berada di DC. Dan Bapak Menteri Koordinator Perekonomian sedang dalam perjalanan dari Rio menuju DC. Tadi saya kontak, beliau sedang dalam perjalanan dari Rio menuju DC. Dan yang bisa kita pegang, tanggalnya kan dimundurkan jadi tanggal 1 Agustus. Artinya ada beberapa minggu kesempatan kita untuk bernegosiasi, dan bangsa kita, pemerintah kita sangat optimis dengan negosiasi karena kita juga tahu kita berhubungan baik dengan semua negara, ya, termasuk Amerika Serikat. Selama ini kita berhubungan sangat baik, dan tentu hubungan baik itu bisa menjadi modal sosial yang bagus untuk melanjutkan diskusi dan negosiasi di sana. Dari Jakarta, Fahrizal, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Respon dari Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi ini merespon terkait kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menaikkan tarif impor sebesar 10% kepada anggota BRICS termasuk Indonesia. Prasetyo mengatakan saat ini pemerintah Indonesia akan terus mengupayakan untuk melakukan jalur negosiasi agar tarif impor tersebut dapat turun. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menaikkan tarif impor sebesar 10% bagi negara yang tergabung dalam BRICS, salah satunya yakni negara Indonesia. Awalnya tarif impor yang diterapkan kepada Indonesia dikenakan sebesar 32% sehingga bertambah 10% menjadi 42%. Merespon hal ini, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Indonesia harus siap menghadapi kenaikan tarif tersebut jika hal itu sebagai bentuk konsekuensi bergabung dalam organisasi BRICS. Kendati demikian, Prasetyo optimis Indonesia mampu melakukan negosiasi kepada pemerintah Amerika Serikat sehingga diharapkan dapat menghasilkan yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Per hari ini yang dapat kami sampaikan adalah kita tetap melanjutkan upaya untuk bernegosiasi dengan pemerintah Amerika Serikat. Berdasarkan apa yang disampaikan Presiden Trump, di situ kan memberi tenggat waktu sampai 1 Agustus. Di jeda waktu ini tadi malam kami berkoordinasi juga dengan Menko Ekonomi dan untuk kemudian melanjutkan kembali proses negosiasi. Di situ kan dibuka beberapa ruang juga. Kalau kaitannya dengan rencana
pengenaan kembali tarif 10% bagi anggota BRICS, kami merasa ya itu bagian dari keputusan kita kalau kita bergabung dengan BRICS yang kemudian itu ada konsekuensi, ya mau tidak mau harus kita hadapi. Baru disampaikan begitu skemanya kan begini. Nah ini kan masih ada waktu, masih ada jeda. Minta tolong aja kita doakan tim yang sedang bernegosiasi supaya bisa menghasilkan yang terbaik lah untuk bangsa kita. Dari Jakarta, Farizal, Dava Rizkyano, Sinpo TV melaporkan. Ya, Luis dan pemirsa, kita mengetahui bahwasanya dari pemerintah Amerika Serikat telah menerapkan tarif impor 32% kepada seluruh produk Indonesia yang akan masuk ke pasar Amerika Serikat. Kebijakan ini nantinya akan diterapkan pada tanggal 1 Agustus 2025 dan ini telah resmi diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump melalui surat resmi yang ditujukan langsung kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. 3 bulan sudah berlalu di mana memang tarif ini sudah dikeluarkan oleh Donald Trump pada bulan April dan saat ini negosiasi yang dilakukan oleh tim pemerintah Indonesia belum menemukan titik temu. Lalu bagaimana selanjutnya yang akan dilakukan dari pemerintah Indonesia terkait dengan tarif impor yang diberlakukan Amerika Serikat? Kita akan membahasnya lebih mendalam lagi, Luis dan pemirsa. Kita sudah terhubung melalui via Zoom bersama Zenzia Sianika Iza, selaku ahli hubungan internasional dan investasi. Selamat pagi, Mas Zen. Selamat pagi, Mbak. Siap, Mas Zen. Terima kasih sebelumnya sudah bergabung bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Mas Zen, ini kita ketahui bahwasanya pemerintah Amerika Serikat telah meresmikan memberlakukan tarif impor sebesar 32% ini pada tanggal 1 Agustus 2025. Mas Zen sendiri melihatnya bagaimana nih, Mas? Ini sebenarnya ini masih menjadi pertanyaan bagi saya sendiri karena langkah ini sebenarnya masih merugikan banyak pihak. Karena dengan bagaimanapun juga Amerika Serikat sendiri kalau menerapkan tarif ini akan mengalami kesulitan menurut saya. Nah, kesulitan apa? Ini yang jadi pertanyaan kita. Keputusan. Betul. Ini kan memang kita ketahui bahwasanya ternyata tarif yang dikeluarkan oleh Donald Trump terhadap Indonesia cukup merugikan dari segi ekonomi. Lalu bagaimana nih masyarakat melihatnya dan apa dampaknya bagi masyarakat sendiri, Mas Zen? Untuk masyarakat Indonesia ini akan mengakibatkan sulitnya terjual barang-barang produk nasional kita ketika diekspor ke Amerika. Tapi kalau kita lihat itu hanya sebatas kepada Amerika. Nah, kalau kita bicara tentang masalah volume perdagangan internasional ekspor-impor kita, itu sebenarnya masih kecil volumenya dibandingkan negara-negara lain. Bisa dijelaskan lagi lebih dalam terkait bagaimana Anda selaku ahli dari hubungan internasional dan juga investasi ini melihat dari hubungan bilateral dari Indonesia dan juga Amerika Serikat ini dalam konteks hubungan bilateralnya. Apakah ini menjadi sinyal buruk dari kebijakan dagang jangka pendek ini? Bagaimana, Mas Zen? Amerika menerapkan tarif ini sebenarnya itu berdasarkan propaganda yang memang sudah dijanjikan oleh Donald Trump di masa beliau ini kampanye. Yaitu salah satu propaganda yang diucapkan adalah di state dalam pidato mereka adalah terkait masalah akan menyelesaikan masalah defisit neraca dagang Amerika yang sudah lama ini mereka alami. Nah, kendati untuk penyelesaian defisitnya neraca perdagangan ini membutuhkan jangka panjang langkahnya sebenarnya. Namun, Donald Trump mengambil langkah jangka pendek, yaitu dengan menarikkan tarif bea masuknya. Nah, hal ini sebenarnya mempersulit hubungan internasional kita ya sebenarnya ya, karena ini adalah serta-merta masih berpihak terfokus terhadap masalah kepentingan Amerika dan tidak mempedulikan masalah negara-negara lain. Nah, inilah menjadi agak sisi beratnya ke depan. Walaupun di dalam surat itu, surat yang sudah diterbitkan oleh Donald Trump, menyatakan bahwa Amerika masih berkeinginan untuk menjalin hubungan baik dengan Indonesia.
Zen, kita ketahui bahwasanya dari Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan bahwasanya memang sudah ada tim yang sudah ke sana untuk melakukan negosiasi kepada Presiden Donald Trump. Tapi sebenarnya apa sih strategi apa ataupun negosiasi apa yang memang akhirnya bisa melunakkan hati seorang Donald Trump, Mas Zen? Ini banyak alternatif yang bisa kita tawarkan sebenarnya. Mungkin salah satu contoh aja dulu ya. Yaitu Indonesia kan menerapkan sistem TKDN, yaitu ketika ada produk yang mau masuk ke Indonesia harus menggunakan komponen produk Indonesia sendiri. Nah, dalam hal ini bisa kita memberikan keringanan bagi barang-barang yang mau masuk ke Amerika dan ya masih banyak alternatif lain juga sebenarnya. Nah, ini memang kita butuh pertimbangan yang cermat supaya hal ini tidak serta-merta dianggap sebagai pilih kasih terhadap Amerika. Karena hubungan internasional ini kan main diplomatis, itu kita membutuhkan ya balance, nggak bisa satu pihak saja sebenarnya. Oke, Mas Zen. Mungkin menurut Anda, Mas Zen, apakah atau bagaimana posisi Indonesia sendiri ini di mata Amerika Serikat, khususnya dari Presiden Donald Trump, bahwa apakah strategi yang akan dinegosiasikan ini bisa menegosiasikan atau seperti yang tadi disampaikan Sally, melunakkan hati Trump, kemudian tanpa harus dengan kebijakan dagang yang serupa seperti itu, Mas Zen? Oke. Banyak hal yang harus dipertimbangkan dalam hal itu, Mbak, sebenarnya. Contoh, Donald Trump ini kan sebenarnya dia masih berpikir bagaimana merealisasikan propaganda yang yang beliau ucapkan pada masa kampanye itu. Kredibilitas seorang presiden akan dipertaruhkan melalui kinerjanya atas janji-janji yang sudah disebutkan pada masa kampanye ini. Nah, Indonesia ini masih dianggap sebagai negara yang berpotensi bagi Amerika juga. Karena memang dengan bagaimanapun juga, jumlah penduduk kita itu cukup besar, masih masuk 5 besar. Dan ke depannya pertumbuhan ekonomi kita itu berpotensi akan meningkat dan bisa mengalahkan negara-negara maju yang sekarang ada di atas kita semua. Nah, mengingat hal ini, Amerika juga memiliki kepentingan. Namun, ya kembali lagi, saat ini sepertinya Donald Trump lebih mementingkan kepentingan di dalam negerinya sendiri. Ini kan memang Indonesia dikasih waktu 3 minggu dari tanggal 1 Agustus nanti yang akan diterapkan. Kita ketahui bahwasanya dari pemerintah Indonesia telah melakukan negosiasi untuk kepada Presiden Donald Trump. Tapi Mas Zen, kalau misalkan ternyata negosiasi ini tidak menemukan jalan akhir ataupun jalan yang sesuai dengan kesepakatan kedua negara, lalu langkah apa yang harus Indonesia ambil, Mas Zen? Oke, dengan bagaimanapun, kalau seandainya kita bicara ekstrim aja ya, contohnya, kita tidak melakukan bisnis lagi dengan Amerika, berarti kita akan mengalami penurunan transaksi ekspor sekitar sekarang itu dengan Amerika tuh kalau tidak salah 10%-an. Nah, berarti ini akan Indonesia akan mengalami penurunan devisa. Maka sebenarnya masih ada alternatif lain, yaitu Indonesia masih bisa menjual barang-barangnya kepada negara lain. Nah, dalam hal ini memang kita sudah tergabung juga di dalam BRICS saat ini. Mungkin ini ada kemungkinan ya menurut saya ya. Ada kerjasama yang akan diikat lagi sesama BRICS, anggota BRICS untuk menghadapi tekanan dari Amerika ini. Contohnya Mbak ya, kita kan memang nggak bisa jualan 10% di sana, ya kita tutup jualan di tempat yang lain. Itu aja sebenarnya. Oke, Mas Zen, sejumlah negara sahabat Amerika Serikat ini sendiri seperti salah satunya Jepang dan Korea Selatan, seperti kita ketahui bersama, mereka lebih dahulu dikenakan tarif yang serupa begitu, Mas Zen. Lalu apakah ini menandakan bahwa pergeseran paradigma dari diplomasi ekonomi Amerika Serikat di bawah pemimpinan Trump ini sendiri? Bagaimana, Mas Zen? Seperti yang saya sudah ucapkan tadi juga, sebenarnya saat ini Amerika tuh lebih fokus untuk menyelesaikan masalah dalam negeri mereka ketimbang masalah internasional. Itu yang saya lihat. Karena langkah-langkah yang diambil Donald Trump, ya tidak hanya masalah tarif ini, kebijakan dia mencabut masalah tunjangan-tunjangan atau bantuan Amerika terhadap negara-negara lain pun beliau lakukan. Oke,
Mas Zen, ini kan ada salah satu pengamat yang mengatakan bahwasanya salah satu langkah konkret untuk pemerintah lakukan adalah salah satunya dengan diversifikasi pasar ekspor ke negara lain. Ini gimana tanggapan dari Mas Zen sendiri? Jika memang perundingan dengan Amerika gagal, itu mungkin bisa menjadi alternatif untuk menjadi langkah penyelamatan bagi Indonesia. Jika kita kehilangan penurunan devisa penerimaan negara 10% atau penurunan bagi sektor swasta dengan nominal seperti itu akan mengakibatkan chaos sebenarnya. Karena dengan bagaimanapun manufaktur yang selama ini menjual barang-barangnya ke Amerika, itu mereka akan kehilangan klien mereka sendiri, dan ini merupakan ancaman bagi Indonesia. Kembali lagi, badai PHK takutnya melanda Indonesia kembali. Mas Zen, ini kita ketahui bahwasanya memang Indonesia secara resmi sudah masuk ke anggota dari BRICS, dan bahkan ternyata dari Presiden Donald Trump mengatakan anggota-anggota yang masuk dalam forum BRICS ini akan dikenakan tambahan yaitu sebesar 10%. Lalu ini bagaimana nih Mas Zen melihatnya bahwasanya Indonesia baru saja masuk secara resmi sebagai anggota BRICS, terus ternyata ada tambahan ancaman 10%, lalu kalau misalkan kita tambahkan ini bisa menjadi 42%. Lalu bagaimana sikap Indonesia, Mas Zen, melihat ini? Terlebih kita baru masuk anggota BRICS, jangan sampai nantinya kita jadi buah si malakama Indonesia masuk ke BRICS, Mas Zen. Dalam hal ini Indonesia masih memiliki waktu sisa ya ke depannya. Jadi memang sebaiknya diupayakan dulu negosiasi dengan Amerika supaya tarif itu tidak sebesar ini. Nah, di sisi lain memang kita juga sudah terlanjur bergabung dengan BRICS, tapi ini bukan merupakan hal yang blunder menurut saya. Karena dengan bagaimanapun, kita membutuhkan asuransi. Ibarat kata, kalau memang negosiasi dengan Amerika ini gagal, kita harus punya skoci untuk penyelamatan juga. Hal ini memang cukup kondusif menurut saya. Ya, Mas Zen, menurut Mas Zen sendiri ini melihat bahwasanya Indonesia baru saja masuk ke anggotaan BRICS, dan kemudian kita melihat bahwa ini merupakan dampak yang sangat besar sehingga Presiden Donald Trump, Presiden Amerika Serikat ini langsung merespon dengan cepat. Itu bagaimana pandangan Anda, Mas Zen? Karena memang jalan pikiran Presiden Donald Trump adalah America First. Jadi Amerika ini sedang berpikir untuk menjadi nomor satu di dunia lagi. Nah, BRICS ini merupakan sebuah ancaman bagi Amerika sebenarnya. Memang salah satu inisiator BRICS ini adalah Cina, yaitu rival sejak lamanya Amerika ini. Nah, kembali lagi, kalau kita melihat Indonesia masuk, itu sebenarnya simpelnya BRICS ini semakin kuat. Dengan bergabungnya negara-negara lain juga memang semakin bertambah kan dari kemarin ya. Nah, ini merupakan ancaman bagi Donald Trump, dan mungkin beliau ini berusaha untuk mengintervensi supaya Amerika bisa kembali nomor satu kembali. Oke, Mas Zen, ini kan kita ketahui bahwasanya kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Donald Trump ini akhirnya membuat Amerika Serikat ini merasa di atas angin. Kita ketahui bahwasanya ini akhirnya Indonesia berusaha memohon-mohon dalam tanda kutip untuk menurunkan angka 32% ini. Lalu bagaimana ini, Mas Zen melihatnya? Apakah memang nantinya negosiasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia ini akan berhasil dalam waktu yang cukup pendek ini, 3 minggu? Saya optimis bisa menyelesaikan. Tapi ini kembali lagi, kita harus mengingatkan kembali sebenarnya. Karena kenaikan tarif seperti ini apakah menjadi keuntungan atau menjadi kerugian bagi Amerika? Contoh, jika tarif bea masuk, kayak ketika kita ekspor barang ke Amerika itu, ya kita contohkan dengan sebuah apel yang seharga 10.000 satu butir. Nah, kembali ini tiba-tiba diterapkan 42%, berarti itu akan naik harga menjadi 14.200. Nah, ketika ini masuk ke Amerika, memang pengusaha yang masukin barang ke Amerika, yang ekspor ke Amerika ini harus bayar dulu bea masuknya. Namun, kita harus pertimbangkan kembali. Setelah masuk ke Amerika, berarti harga apel ini akan naik 42%. Karena dengan bagaimanapun, efek dari kenaikan sebuah barang itu akan dibebankan kepada end user, yaitu konsumen. Ini juga akan menyulitkan posisi Amerika dalam nasional mereka.
Baik, Mas Zen. Mungkin Mas Zen ada rekomendasi terkait apa sih rekomendasi utama Anda, Mas Zen, terkait bagaimana pemerintah Indonesia ini agar tetap atraktif di mata investor luar, khususnya global, dalam situasi politik yang seperti saat ini terjadi ini, Mas Zen? Situasi politik saat ini bukan hanya di Indonesia saja sebenarnya. Kita bisa lihat kalau ini bukan masalah serta-merta Amerika dan Indonesia. Ini adalah masalah global. Nah, di dalam masalah global ini, Indonesia itu sebenarnya masih memiliki daya kuat, daya bertahan ya, yang cukup kuat. Yaitu kita ini masih memiliki sumber daya alam yang cukup kaya. Dengan bagaimanapun, jika ada krisis ekonomi, dengan bagaimanapun juga, Indonesia yang merupakan masih produsen SDA ini bisa bertahan. Karena kita melakukan segala sesuatu itu membutuhkan bahan baku, yaitu energi, ya termasuk batu bara, cangkang sawit, dan minyak. Oke, Maka Mas Indonesia Zen, sebenarnya memang kan lebih bisa dari Donald Trump sendiri sudah menawarkan kepada Indonesia bahwasanya memang kalau ingin diturunkan angkanya dari 32% ini, Indonesia harus membangun pabrik di Amerika Serikat. Dan Indonesia juga telah menawarkan bahwasanya memang akan menawarkan impor lebih dari 500 triliun rupiah agar defisit Amerika Serikat ini tidak membuat Donald Trump ini semakin murka. Lalu sebenarnya apa sih, Mas Zen, pandangan Mas Zen sendiri, sebenarnya Amerika Serikat ini maunya apa untuk Indonesia? Intinya adalah yang diharapkan oleh Amerika adalah kembalinya manufaktur berkembang di dalam negerinya. Karena mereka selama ini kebanyakan kasusnya ya memang mengimpor barang-barang. Nah, America First dalam hal ini menjadi dorongan utama dari Donald Trump adalah di bidang industri. Supaya industri ini kembali, maka mereka membutuhkan tenaga dana maupun teknologi dari luar negeri. Agar di dalam negeri itu ya Amerika sendiri bisa berkembang lebih maju. Nah, kendala yang kita alami adalah ketika apakah ini realistis untuk membangun sebuah industri bagi Indonesia di Amerika itu. Dengan bagaimana menurut saya itu kurang realistis. Mengingat pekerjaan manufaktur itu ibarat kata masih agak ruwet ya. Bukan sebuah pekerjaan yang elit, tapi itu adalah berbicara tentang orang berdiri di production line dan menciptakan sebuah alat sesuai dengan instruksinya. Dan juga ini masalah bahan baku, Mbak, sebenarnya. Kalau ada pabrik dibangun di dalam Amerika juga, jika bahan bakunya ketika diimpor ke Amerika kena tarif yang mahal, itu akan menghilangkan daya saing bagi produk itu sendiri. Nah, hal-hal seperti ini sebenarnya masih merupakan pertimbangan yang perlu lebih dalam lagi untuk mengambil keputusan apakah Indonesia layak untuk membangun sebuah industri di sana. Oke, baik, Mas Zen. Mas Zen, terima kasih banyak atas waktunya. Penjelasannya sangat amat mendalam dan tajam sekali, Mas Zen. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih waktunya sudah bergabung bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Dan memang Sally dan juga pemirsa jelas bahwa kebijakan tarif ini bukan hanya soal angka, Sally dan juga pemirsa. Karena tetapi dalam pengujian dan ketangguhan diplomasi Indonesia ini berpengaruh dan juga termasuk kredibilitas kita di mata investor dunia. Betul, memang kita ketahui bahwasanya dari pemerintah Indonesia telah melakukan negosiasi dan kita berharap di waktu yang cukup singkat ini, Luis dan pemirsa, yaitu 3 minggu, kita berharap ada titik temu di mana memang nantinya bisa menguntungkan bagi Indonesia dan Amerika Serikat. Seperti yang dikatakan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah kita negara yang kuat, bahwasanya memang kestabilan ekonomi kita ini cukup kuat, jadi kita tidak gentar dengan adanya tarif impor sebesar 32%. Betul sekali, tadi mengutip dari kalimat Mas Zen selaku ahli hubungan internasional dan investasi, bahwasannya kita harus optimis begitu ya, apapun hasilnya kita harus tetap optimis. Dan pemirsa, informasi tadi sebagai penutup jumpa kita kali ini dalam Menyapa Indonesia Pagi. Dan saya Sally Sregar, saya Luis Ayu, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.